Suasana pilu dan haru menyelimuti momen perpisahan ribuan pekerja PT Sritek di Sukoharjo. Pasalnya, perusahaan tekstil besar yang telah berdiri selama 58 tahun ini resmi berhenti beroperasi setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada Kamis 24 Oktober 2024. Salah satu pekerja, Dewi, yang telah 35 tahun bekerja di Sritek, tak bisa membendung air matanya karena harus kehilangan pekerjaan. Ya sedih, nggak kerja. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Diselamatkan Sritek. Sementara itu, Dirut Sritek Iwan Kurniawan berkomitmen dan memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga. Kami sangat berduka sekali sebenarnya karena ini adalah momentum yang sangat historical ya, di mana 58 tahun kita sudah berkarya dan sangat sedih sekali kita berpisah semuanya. Kita sudah koordinasi dengan kurator karena kan memang sekarang rekening semua yang pegang kurator dan sudah hari ini terbayar cuman dari segi waktu aja ya. Diketahui terhitung Februari 2025, PT Sritek Group merumahkan 10.669 pekerja. Pekerja yang di-PHK berasal dari PT Sritek di Sukoharjo dan anak perusahaan PT Sritek di Boyolali dan Semarang. Presiden Prabowo Subianto pun menggelar rapat dengan pihak kurator Sritek dan beberapa menteri. Salah satunya Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Ia menyebut dari hasil rapat, dipastikan pekerja Sritek dapat kembali bekerja, serta akan terus mengawal hak-hak bagi pekerja agar terpenuhi. Bahwa dalam 2 minggu ke depan, pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritek Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritek Group atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JHT dapat terpenuhi. Senada, kurator PT Sritek memastikan pekerja perusahaan tekstil tersebut akan kembali bekerja melalui skema baru yang telah dirancang. Bahwa dari kami tim kurator telah membuka opsi untuk penyewaan alat berat, yang mana opsi ini untuk meningkatkan harta pilot dan menjaga aset agar tidak turun nilainya. Yang mana kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga yang investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam 2 minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritek, yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru. PT Sritek bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di tanah air. Produsen bulu mata di Garut, Jawa Barat juga diketahui berhenti beroperasi usai dinyatakan pailit. Ribuan pekerja pun harus kehilangan pekerjaan mereka. Tak hanya itu, 2 pabrik piano milik Yamaha Musik Indonesia juga akan menghentikan operasi tahun ini. Di antaranya pabrik di kawasan Cikarang pada 25 Maret 2025 dan pabrik di Pulau Gadung, Jakarta yang akan tutup pada Mei atau Juni 2025. Hal ini berdampak pada lebih dari 1.000 karyawan terancam di PHK. Perwakilan Serikat Pekerja dalam pernyataannya mengungkapkan, alasan penutupan pabrik akibat pangsa ekspor yang menurun imbas perang Rusia-Ukraina. Apa asbabnya? Memang hasil produk mereka ini ekspor terbesarnya atau ke Ukraina dan ke Rusia, gitu. Nah kita tahu kan di sana kan sekarang sedang berperang, ya. Nah jadi itu alasan utamanya ya. Ekonom Indef Esther Sri Astuti meminta pemerintah mengantisipasi
agar fenomena PHK massal tak berdampak pada stabilitas ekonomi tanah air. Perlu yang pertama adalah matchmaking ya, matchmaker. Jadi pemerintah tadi sudah melakukan ya, mendata ada 9 pabrik yang memang bisa diisi ya tenaga kerja yang 10.000 tadi. Kalau itu yang terjadi, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka gitu ya. Yang kedua, kalau toh mereka terpaksa menganggur, maka yang harus didorong adalah UMKM tadi. Karena yang namanya UMKM itu kan mereka punya kontribusi penyumbang lapangan pekerjaan itu paling banyak ya. Fenomena pemutusan hubungan kerja massal di tanah air tentu menjadi tantangan ekonomi bagi Indonesia. Peningkatan angka pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, hingga dampak psikologis menjadi imbasnya. Dan dalam situasi seperti ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang tepat.